نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا الإخلاص والاحتساب في كل قول وعمل. اللهم ارزقنا علما لا ينسى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin. Thumma amma ba'd. Jamaah sekalian, kita lanjutkan barakallahu li wa lakum kajian Syarhus Sunnah yang dikasih catatan kaki atau penjelasan syarah oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah. Penulis Syarhus Sunnah adalah Imam Al-Muzani rahimahullah. Ya, kita sudah sampai pada kalimat "Tsumma khalaqal jannata min dzurriyyatihi ahla". Setelah itu Allah Azza wa Jalla menciptakan dari keturunan Nabi Adam yang mereka ditakdirkan oleh Allah, diketahui dan dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla mereka masuk surga, mereka ahlul jannah. Hal itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaqa Adam", sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, "Tsumma akhadha al-khalqa min dhahrihi", kemudian Allah azza wa jalla mengambil keturunan dari Nabi Adam dari punggungnya. Dalam satu riwayat, antum bisa lihat lengkap riwayat itu di Ma'arijul Qabul fi syarhi Salamil Usul ila Ilmil Usul fi Tauhid Ittiba'ir Rasul karya Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Di situ dibawakan riwayat, banyak sekali riwayat tentang masalah ini. Iya. Jadi dalam satu riwayat diusap punggungnya Nabi Adam, itu diusap yang sebelah kanan sehingga keluar keturunannya semuanya, dan mereka ini dalam satu riwayat bercahaya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Haula fil jannah wala ubali", mereka itu di surga dan aku tidak peduli. Ini Allah yang menyatakan demikian. Iya. Kemudian di sini ada riwayat lagi, Allah Azza wa Jalla masaha dhahrahu al-aisar, yani Allah mengusap punggungnya yang sebelah kiri Nabi Adam. Keluarlah keturunannya sampai hari kiamat, dan mereka ini ahlun nar, haula'i finnar, mereka di neraka, wala ubali, dan mereka ini hitam, tidak bercahaya sama sekali. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh". Pada hari kiamat ada orang-orang yang putih bercahaya wajahnya, dan ada yang hitam kelam ya wajahnya. Kata ulama ahli tafsir bahwa yang putih dan bercahaya itu mereka ahlul jannah. Mereka ahlul jannah. Lah yang hitam tadi itu ahlun nar. Kemudian di sini dibawakan keterangan riwayat, qala qail, bertanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, fa'ala madza na'mal?" Ya Rasulullah, untuk apa kita beramal? Maka Nabi menjawab begini, "Ala mawaqi'il qadar." Ya, kita beramal sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Muzani, beliau mengatakan begini, fahum bi'amaliha bimasyiatihi amilu. Iya, jadi mereka ini ahlul jannah yang dikeluarkan dari tulang punggungnya Nabi Adam yang sebelah kanan itu, dengan kehendak Allah mereka beramal, yakni yuyassiruna li a'mali ahli jannah. Itu ada riwayat seperti itu, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla nantinya kalau lahir kepada amalan ahlul jannah di dunia. Apa itu amalannya ahlul jannah? Min fi'lit ta'ah, melaksanakan perintah, wal bu'du 'anil ma'siyah, dan menjauhi maksiat, ini larangan. Itu ya kawan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang a'ta, memberi, yakni bayar zakat dan infak, wattaqa, dan bertakwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al husna yaitu syurga dan la ilaha illallah, maka kami mudahkan dia jalan ke syurga. Itu ya akhwah. Maka barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada iman, kepada ilmu, kepada amal saleh, kepada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, hendaklah dia bersyukur kepada Allah, karena Allah yang memudahkan itu kepada dia. Sebaliknya apabila dia melihat ada orang kafirnya kebangetan, ya, Nabi dijadikan karikatur penghinaan, maka apabila melihat orang kena bala kekafiran seperti itu, ucapkanlah alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahum bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari bencana, yaitu kekafiran yang menimpa mereka, dan Allah beri aku kelebihan yang lebih daripada makhluk yang Allah ciptakan, supaya kita nggak kena bencana kekafiran seperti yang menimpa mereka. Jadi musibah bencana itu bukan hanya sakit dan kematian. Bencana dan musibah yang paling berat adalah yang menimpa apa? Agama, sehingga dia kafir atau musyrik atau sesat atau jatuh ke dalam bid'ah. Itu bencana ya kawan. Nasallahu salamata wal afiyah. Setelah itu Syekh Abdul Razak memberi tambahan faedah. Fahiya wa in kanat waqi'atun bi ikhtiyarihim. Ya, walaupun yakni memang kita meyakini bahwa Allah lah yang memudahkan mereka ini yang beramal dengan amalan ahlul jannah di dunia, yaitu takwa. Walaupun demikian, ketakwaan itu terjadi dengan pilihan mereka, yakni pilihan dari manusia itu sendiri. Dia yang memilih jalan kebaikan itu. Dalilnya dibawakan keterangan dalil di sini. Surat Al-Isra. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka barang siapa yang menginginkan akhirat, ini menginginkan surga, ini kehidupan di akhirat, ini surga, kemudian wasa'alaha sa'yaha, dan dia mengupayakannya dengan amalan, ini amal soleh, wa huwa mu'min, dan dia mu'min. Para ulama di tafsir menafsirkan di sini mu'min, di sini mukhlis, beramal soleh sesuai dengan sunnah. Wa huwa mu'min, yakni mukhlis karena Allah dalam beramal itu. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura,
Maka mereka inilah orang-orang yang amalnya disyukuri, yakni diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Di sini kalimat mana dalam ayat ini yang menunjukkan bahwa seorang itu beramal soleh itu berlandaskan pilihan dia, bukan karena keterpaksaan, sebagaimana keyakinannya orang-orang Jabriyah. Mereka mengatakan kami ini berbuat baik atau buruk karena terpaksa, nggak ada pilihan kita. Itu sesat mereka. Manusia punya pilihan. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian silakan untuk istiqamah. Iya, dan juga dalam Al-Quran, faman syaa minkum, surat Al-Kahfi, Allah Azza wa Jalla menyatakan watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila likalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta faqul al haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min waman syaa falyakfur. Siapa yang mau silakan dia beriman, siapa yang mau memilih ya silakan dia kafir. Tapi Allah mengancam orang yang memilih kekafiran, inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Ini kami telah menyiapkan untuk orang-orang yang zalim, ini memilih kezaliman itu nar, api neraka, ahata bihim suratiquha, ini api itu mengelilingi dia. Yastaghithu yughathu bima, ya, jika mereka minta air maka diberikan air yang sangat panas. Yashwil wujuh, yashwi itu matang, menjadi hitam wajahnya ketika disiramkan air di neraka itu. Bi'sa syarab, itu sejelek-jelek minuman itu ya kawan, di neraka. Jadi silakan pilih mau mukmin, maka ada balasannya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum, dan seterusnya. Ya, itu disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang memilih jalan kekafiran tadi itu sudah disiapkan oleh Allah api neraka. Illa annaha tabi'at. Walaupun demikian, pilihan itu dan kehendak manusia itu mengikuti kehendak Allah. Artinya, jika Allah menghendaki terjadi, jika Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Jadi begini ya kawan, ada dalam kitab Syekh Abdul Razak ngarang buku Kun Miftahan lil Khair. Jadilah kamu orang yang menjadi pembuka kepada pintu-pintu kebaikan, kunci kebaikan. Di situ dibawakan keterangan dari seorang tabi'i. Dia bilang gini, wallahi sekiranya ilmu Quran Sunnah di samping kananku, ya, aku tidak bisa mengamalkan itu kecuali dimudahkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Berarti ilmu dan amal itu dan juga iman itu pemberian dari Allah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita memohon kepada Allah amal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolong saya untuk berzikir, mengingatmu dengan lisan dan hatiku, dan mensyukuri segala nikmatmu, dan tolong saya untuk memperbagus ibadah kepadamu. Artinya kalau seorang ditolong oleh Allah, mudah baginya untuk beramal soleh. Qauluhu, perkataan penulis, wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudhun
Maka dengan kemampuan dari Allah dan keinginan dari Allah, mereka melaksanakan amal itu di dunia, amal soleh itu di dunia. Yaitu anna ahlal jannah innama yanfuzuna ilaiha wa yafuzuna bi na'imiha bima qaddarahu Allah lahum wa bi iradatihi. Sesungguhnya ahlul jannah, ya, ketika mereka di dunia itu bisa melaksanakan amal soleh, sehingga mereka berhak mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan di surga, itu karena mereka selama di dunia dimudahkan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk beramal soleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allaha qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Sesungguhnya Allah membagi amal saleh, wa fi riwayah akhlak yang baik, sebagaimana Allah membagi rezeki. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Karena waktu itu beliau ditanya oleh seorang, ya Imam, kenapa engkau tidak ikut berjihad fisabilillah, perang? Jadi Imam Malik seumur hidupnya tidak pernah perang. Maka beliau menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha qassama al-a'mal kama qassama al-arzaq. Faraditu bima qassama Allahu li. Kalimat faraditu bima qassama Allahu li itu perkataan Imam Malik. Ya Imam Malik, kenapa engkau tidak berjihad, berperang, kau hanya mengajar di masjid? Maka beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagi amalan soleh seperti membagi rezeki. Maka aku ridha dengan apa yang Allah bagi kepadaku, untukku. Nah, di sini ya kawan, terkandung pelajaran penting bahwa seorang ketika dia dimudahkan oleh Allah kepada ilmu, kepada hafalan, kepada amalan, apa saja termasuk khisal khair, semua kebaikan, janganlah dia jumawa, sombong, sebab itu adalah pemberian dari Allah. Masya Allah, Syekh Abdul Razak pernah ya kawan, ada seorang penanya begini, Syekh, ada orang membicarakan antum dengan keburukan. Iya, apa jawab Syekh Abdul Razak hafizahullah? Ya akhi, dia baru tahu beberapa keburukan saya. Kalau dia belum tahu keburukan saya yang lebih banyak. Masya Allah, tawadhunya beliau. Inilah orang yang mengerti, kita itu insaf, harusnya menyadari bahwa kita itu tidak maksum. Siapa yang maksum selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi, kalau misalnya tidak boleh menyampaikan agama ini kecuali maksum yang tidak punya kesalahan, tidak ada yang berhak, tidak ada yang bisa menyampaikan kecuali Rasulullah saja. Itu ya ikhwah. Tapi kewajiban seorang Muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Yani seluruh bani Adam itu banyak salah, dan sebaik-baik orang yang banyak salah yang banyak bertobat. Inilah yang menjadi keselamatan bagi bani Adam. Dan sebelumnya Nabi Adam alaihissalam selamat karena dia mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami ini telah mendolimi diri kami, ya. Jika Kau tidak ampuni kami dan sayangi kami, tentu kami menjadi orang yang merugi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebaliknya iblis, dia tidak mengakui bahwa dia salah, padahal salah dia, dan dia disuruh untuk sujud kepada Adam, dia nggak mau. Allah yang nyuruh langsung itu, dan dia sombong. Sombong dia, tidak tawadhu. Aba wastakbara
enggan dan sombong, dia meremehkan Nabi Adam alaihissalam dan pakai alasan yang salah lagi. Ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Saya, kata iblis, lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan Adam dari tanah. Dia menyangka bahwa api lebih baik daripada tanah. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah, tanah jauh lebih banyak manfaatnya daripada api. Kita ini bisa tinggal di atas tanah, tidak bisa kita tinggal di atas api. Antum bisa nggak tinggal di atas kawah Gunung Merapi? Nggak bisa ya, takut ya. Ya. Yang kedua, tanaman itu bisa tumbuh di atas tanah dan itu bermanfaat buat kehidupan. Tanaman itu tidak bisa dia tumbuh di atas api, terbakar itu pohon-pohon itu kalau di bawahnya ada api. Dan seluruh bangunan ini yang kita, masjid ini, itu bahannya dari apa? Dari tanah. Ya ada juga pakai las-las itu, tapi kan sedikit. Lebih banyak tanah bahannya, biji besi dari tanah, apalagi paku juga sama dari tanah, semen apalagi, ya. Nah, itu ya. Dan banyak lagi. Ada yang saya ingat itu, bahwa tanah itu ya memiliki sifat sabar kepada manusia. Manusia setiap hari membuang kencing dan kotorannya, iya kan? 7M manusia, 7 miliar manusia buang kotoran ke tanah kan? Apakah tanah membalas? Tidak, dia balas dengan apa? Dengan tanaman-tanaman yang subur. Subhanallah. Hah? Itu kata Ibnu Qayyim. Ya itu ya. Kita kembali kepada ini. Tadi saya bahas tentang apa ya? Oh iya, jadi itu pernyataan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala, gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik selama 7 tahun sampai wafatnya Imam Malik. Barulah Imam Syafi'i meninggalkan Madinah. Jadi seorang itu bisa sholat, bisa bertauhid, bisa ikhlas, bisa ihtisab, bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang wajib dan sunnah. Itu karena dikehendaki oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Al-Muzani, wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahla. Dan juga Allah menciptakan dari keturunan Nabi Adam itu yang akan masuk neraka. Iya. Dan mereka yasaruna li'amali ahlin nar. Di dunia ini dimudahkan oleh Allah kepada amalannya ahlun nar. Dan itu karena ada sebab ya Allah. Sebagaimana Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka condong kepada kesesatan, kepada iblis dan syaitan, azaghallahu qulubahum, Allah palingkan dia. Makanya kata Nabi alaihissalatu wassalam, al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu kualitas agamanya berdasarkan teman dekat. Walindur ahadukum man yukhalil. Lihat dengan siapa dia berteman. Ya ini kalau dia duduk dengan ahlu sunnah, ya bersahabat dengan ahli sunnah di majelis ilmu, atau ya ini di majelis yang offline seperti ini, atau online. Karena para ulama sekarang juga buka kajian online. Kayak Syekh Abdul Razak itu online setiap hari. Ada juga yang lainnya, para ulama yang lainnya. Ya, maka insya Allah bersama mereka. Tapi kalau dia dekat, sering akrab dengan pastor, dengan orang yang sesat, ya lama-lama dia tersesat, bisa berubah. Banyak contohnya. Dulu itu ada seorang namanya Abdullah Al-Qasim.
Dia itu digelari oleh para ulama. Ya, dia hidup pada itu masa perang dunia pertama kedua. Iya. Abdullah Al-Qasimi ini digelari Syekhul Islam oleh Imam Al-Haramain, imam di Masjidil Haram. Karena apa? Dia ngarang buku pembelaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan dia membantah Syiah sampai lebih dari 1000 halaman. Bayangkan 1000 halaman ya. Kagum sampai para ulama waktu itu, termasuk imam Masjidil Haram. Bagaimana akhir daripada kehidupannya? Setelah dia ngarang buku itu, dia pergi ke Mesir. Karena nenek moyangnya ada di Mesir, dia orang Mesir asli. Tak tahu ketemu dengan siapa dia. Ya, berubah menjadi ateis. Bayangkan coba. Na'udzubillah min dzalik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan dia di akhir hayatnya ngarang buku. Judulnya Hadhihi hiyal aghlal. Inilah beban-beban yang membebani pundak kita. Apa itu? Maksudnya dia agama. Jadi dia menolak semua agama. Maka para ulama mengatakan bahwa dia mati dalam keadaan syuyu'i. Syuyu'i itu ateis. Wala'iyadzubillah, ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam, digelari Syekhul Islam di zamannya, murtad di akhir hayatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu karena apa? Pengaruh teman atau pengaruh bacaan salah, dia baca buku yang salah. Nah, itu ya, nasallallahu. Makanya dalam buku Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalakai atau Al-Lalakai mengatakan bahwa para ulama salaf dahulu mengatakan begini, al-fitnatu khattafah wal qulub dhaifah. Bahwasanya fitnah atau yang bid'ah dan sesat itu menyambar, kuat menyambar hatinya orang. Lah sedangkan hatinya orang itu lemah. Makanya kalau ada orang, kenapa dia bisa murtad? Ya karena dia deket-deket sama orang kafir, musyrik, terus dia nggak sholat, akhirnya murtad. Nah, ini penting ya, wah. Jadi ada sebab sehingga dia itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa khalaqa lahum a'yunan la yubsirun. Nah, ini coba perhatikan di sini. Allah Azza wa Jalla menciptakan tuh orang-orang yang ahlun nar ini, yang masuk neraka nanti itu. Bagaimana amalannya di dunia? Mereka punya mata, la yubsiruna biha. Tidak bisa melihat kebenaran. Ini dia tidak mensyukuri nikmat mata untuk baca Quran dan mempelajari isinya, tafsirnya. Tidak digunakan untuk baca hadis dan memahami fikihnya. Tapi dia senang baca yang lainnya yang tidak bermanfaat bagi agamanya, bahkan bagi dunianya. Naruto gak ada manfaatnya ya, cerita hoax, fiksi, fiktif, ya, gak ada manfaatnya. Itu berjilid-jilid ternyata. Saya pernah lihat sakmen loh ya kok. Ya Allah, sakmen ya kok. Naruto itu berseri sakmen ini, 1 meter panjangnya. Kok bisa itu lo ngarang kebohongan sebanyak itu? Ya, ajib. Ya. Padahal dia nggak pernah baca Quran wala tafsirnya. Tapi Naruto bentino setiap hari 2 jam. Gak ada manfaatnya. Jadi mata yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla yang seharusnya dipakai untuk membaca Al-Quran dan hadis supaya dia tahu yang hak dari yang batil, dan itu nggak digunakan. Loh, orang kafir itu mereka rajin baca. Ada sebagian mereka itu setiap hari baca 500 halaman. Bayangkan coba. Tapi ya berkaitan dengan ilmu dunia mereka. Iya, ada yang rajin baca, tapi ya sekedar ilmu dunia saja. Gak mau dia mempelajari ilmu dari langit.
yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa adzanan la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar Al-Qur'an Karim. Hadis dibacakan, tapi senengannya dengerin musik dan yang tidak bermanfaat. Wa quluban la yafqahuna biha, dan apa ini, punya hati. Sebenarnya qulub di sini ya itu diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama di tafsir, maknanya adalah akal. Karena akal itu ada di dalam qalb. Makanya dikatakan di sini oleh Imam Al-Muzani, nanti ada ayatnya, la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk memahami. Akal yang ada di dalam qalb. Nah, qalb itu apa terjemahannya? Jantung. Makanya dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Jadi yang memahami itu otak apa jantung? Kata Ibnu Qayyim, yang memahami adalah jantung. Mana dalilnya? Ini nanti dibacakan nih ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ayo sudah, kita imani aja ya kawan. Kami telah siapkan neraka jahanam bagi kebanyakan manusia dan jin. Bagaimana ciri mereka? Mereka punya qalb, jantung, tapi tidak mau memahami. Tidak mau memahaminya. Saya pernah ditanya, ini ada satu orang, bagaimana Ustaz jantung kok memahami? Loh, memang ayatnya begini. Itu baca lagi tuh Al-A'raf ayat 179. Qulub, jantung artinya la yafqahun, tidak paham. Berarti jantung itu bisa, disitulah letak akal. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Isra, ya, innas sam'a wal basar wal fu'ad, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan fu'ad ini adalah akal, nama lain daripada qalb. Ya, dinamakan oleh Allah fu'ad, itu akal. Akan ditanya oleh Allah, karena manusia itu bisa memahami wahyu dengan tiga hal ini, dengan tiga panca indera ini, yaitu pendengaran, dia mendengar ayat tafsir dibacakan, mata dia baca buku tafsir atau akidah atau tauhid atau yang lainnya, kemudian fuad, akalnya untuk memahami, Silakan antum teliti deh, orang yang belajar kedokteran atau belajar anatomi tubuh manusia, silakan dicek ini. Ini barangkali bermanfaat, ya, karena ini ilmu dari Al-Quran Karim, bahwa mereka punya jantung yang tidak memahami, tidak digunakan untuk memahami ayat dan hadis. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata yang tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka punya pendengaran yang tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am, mereka inilah orang-orang seperti hewan ternak. Balhum adallu, bahkan orang-orang yang tidak menggunakan panca inderanya untuk memahami wahyu itu lebih sesat daripada hewan ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad memberikan tambahan faedah bahwa akal yang ada di dalam jantung itu ada kaitannya dengan otak. Iya, Allahu a'lam. Iya, kita imani apa yang Allah firmankan, sami'na wa ata'na. Qauluhu fahum jadi orang-orang kafir itu di dunia ini cirinya mereka. Dan mereka ini mayoritas, ya ikhwah. Di dunia ini mayoritas. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalilun min ibadiy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Ini yang bersyukur itu sedikit. Yani kebanyakan manusia kufur nikmat.
Dan juga dalam surat An-Nahl, wa in tuti' aktsara ma fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kau mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi mayoritas manusia tidak beriman. Makanya fakta sekarang, orang Islam itu berapa sekarang jumlahnya, kawan? Antara 1,8 sampai 2 M. Lah penduduk dunia berapa? 7 lebih M miliar. Ini mayoritas manusia non muslim. Ini ciri-cirinya, tidak mau belajar. Yang menakjubkan ini ada seorang, siapa namanya ini lupa saya, ini ya, mantan misionaris wanita dari Perancis. Dia ketika apa namanya, menyesatkan orang di Mali, ya, Afrika, ditawan sama ada anak-anak muda di sana 4 tahun. Nah, selama di sana barulah dia mendengarkan ayat, melihat dia bahwa anak-anak muda dan juga mereka punya istri yang berhijab dan lain sebagainya. Akhirnya dia tersentuh. Akhirnya dia ingin tahu apa ayat itu yang sering dibaca sama mereka. Dia dengar itu, merdu. Ya, siang malam itu mereka yang nyandra dia itu baca Quran. Akhirnya dia mendengarkan. Dia banyak 4 tahun mikir, akhirnya dia masuk Islam. Ketika panca inderanya berfungsi, digunakan untuk mendengarkan ayat dan hadis, dan juga berinteraksi dengan yang nyandra dia itu yang rajin sholat dan tidak pernah dia menyentuh dia, apalagi memperkosa, enggak, kasih makan, baik. Akhirnya dia tersentuh masuk Islam. Nah, Macron, siapa? Macron, ya, dari kata makar. Ini awalnya dia nggak tahu kalau itu masuk Islam. Jadi dia dibiayai, ditebus 10 juta apa itu, euro atau dolar, wallahu a'lam. Akhirnya terbang ke Prancis. Heran deh, lah kok pakai kerudung deh, masuk Islam, subhanallah. Dia sekarang menasehati si Macron ini, ya, yang berbuat makar ini, sekarang makar saat dunia ini dengan menghina Rasulullah SAW dan mengizinkan dengan dalih apa, kebebasan berekspresi. Padahal dia sendiri mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan Yahudi, maka dia antisemit. Jadi dia hipokrit, nggak adil dia. Ketika Islam dijelek-jelekkan, dia biarkan, bahkan dia lindungi itu orang yang menjelekkan itu. Ketika Nabi dihina-hina, dia bela yang menghina itu. Ketika Yahudi dibantah sama orang Islam, nggak suka dia bela Yahudi. Nggak adil dia, ya. Sudah, serahkan sama Allah sudah. Kalau kita la haula wala quwata illa billah, kita di Malang, dia di sana, ya, di Prancis sana, Paris, jauh kita. La haula wala quwata illa billah. Kita hanya bisa berdoa agar Allah menghukum dia, dan Allah Maha Kuat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Maka mereka ini, orang-orang kafir ini, yang mereka tidak mau menggunakan panca inderanya untuk mempelajari petunjuk, maka akhirnya terhijab, tertutup dari petunjuk. Hajabahumullah 'anil huda, sehingga Allah hijab, Allah tutup mereka, hati mereka dari petunjuk. Khatamallahu ala qulubihim, ya, Allah lah yang menutup hati mereka, wa ala sam'ihim, dan menutup pendengaran mereka sehingga tidak bisa mendengarkan yang hak, wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka, mata mereka ada tutupan juga sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Sebagai apa? Jazaa'a i'radihim, balasan dari Allah atas mereka menolak dan mengingkari dan mendustakan al-huda, anil huda, dari petunjuk Allah, wal haq, dan kebenaran dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka zaghu,
memilih kesesatan, azaqallahu qulubahum, maka Allah selewengkan hati mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Itu ya kawan. Qauluhu wa bi'amali ahli an-nari bisabiqi qadri ya'malun. Maka dengan amalan perbuatannya ahlun nar dari kekafiran dan kesyirikan dan maksiat dan dosa-dosa, mereka beramal dan itu sesuai dengan ilmu Allah, takdir Allah, apa yang Allah ketahui di dalam ilmunya. Azan ya akhi. Habis sudah, sebenarnya pembahasannya sudah habis ini bab ini. Mau dilanjut ba'da adzan atau tanya jawab barangkali? Ya silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ma'arijul Qabul tentang hadis Allah Azza wa Jalla mengeluarkan keturunan Nabi Adam yang sebelah kiri dari punggung sebelah kiri, ya, maka mereka ini waktu ditampakkan di hadapan Nabi Adam alaihissalam, baik yang dari sebelah kanan maupun sebelah kiri, maka dijelaskan di dalam hadis itu bahwa ada di antara mereka ada yang hasan wa qabih, ya, wa duna dzalik, ini ada yang tampan, ada yang cantik, ada yang tidak cantik, ada di bawahnya itu.
ada yang buruk dan lain sebagainya. Maka Nabi Adam berkata, kenapa tidak disamakan aja mereka ya Allah? Ini disamakan aja mereka, semua keturunannya itu bagus semuanya dan soleh semuanya. Maka Allah menjawab, wahibbu ana an ushkar. Maka Allah menjawab, saya ingin dan senang untuk disyukuri. Ini dengan adanya perbedaan di antara makhluk dalam segala hal, ini Allah menginginkan agar yang diberi nikmat oleh Allah bersyukur. Diberi nikmat Islam, iman, amal saleh, tauhid, mengikuti sunnah Nabi dan lain-lain, diberi oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan dunia yang halal. Hendaklah dia banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ya, bersyukur pada Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah jawaban dari Allah Azza wa Jalla atas pertanyaan Nabi Adam alaihissalam. Ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, dan itu ada dalam ayat washkuruli wala takfurun, dan hendaklah bersyukur pada aku atas segala nikmat yang aku beri kepada kalian, wala takfurun, janganlah kalian kufur nikmat. Ini ada pertanyaan, mohon nasihat. Ada seorang yang mengikuti semacam perkumpulannya, yang mana di situ ada kajian yang isi sering menyampaikan syubhat, yaitu bid'ah dan melakukan bid'ah, dan dia sering membantunya dan ikut dalam panitia juga. Padahal dia sering datang ke kajian sunnah. Mohon nasihatnya. Ya, jadi begini akhi, nasihat dari para ulama agar kita ini tetap konsisten di atas al-haq, tauhid dan sunnah, iman dan Islam, agar kita itu memilih-milih teman yang baik, yang soleh. Iya, tadi dalilnya sudah saya sampaikan sama antum. Iya. Dan juga dalam surat Al-Furqan disebutkan dalam ayat, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka saya, alangkah baiknya kalau dulu di dunia saya tidak menjadikan dia sebagai teman dekat. Laqad adallani anil dzikri ba'da ija'ani, dia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan dari Allah kepadaku. Ada situ jelas ya, menunjukkan bahwa orang itu menyesal karena dia tidak mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memilih jalan temannya. Itu ya. Dan ada pernyataan dari para ulama, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Burung itu akan terbang bersama yang sejenis. Jika seorang jujur ingin mengikuti sunnah yang benar, hendaklah dia bersama-sama ahlu sunnah. Ya, hendaklah dia bersama-sama ahlu sunnah di dalam majelisnya, dalam kepanitiaan dan lain sebagainya. Itu ya ikhwan. Dan para ulama melarang. Iya, bahkan itu sepakat sebagaimana pernyataan dari Imam Al-Baghawi, tidak boleh kita duduk di majelis yang ahlul bid'ah. Tidak boleh ya akhwah. Yang dia terang-terangan mengajak pada bid'ah, terus kita duduk aja di situ, tidak membantah, tidak apa. Itu bahaya. Sebab syubhat kalau udah masuk ke dalam hati itu, dan dia tidak membantahnya, itu tidak akan bisa keluar lagi. Dulu ada ulama namanya Ibnu Aqil, terkenal itu ya kawan. Dia punya syarah Alfiyah Ibnu Malik dalam nahwu dan sarf. Itu
diingatkan jangan duduk dengan orang Mu'tazilah. Dia bilang saya duduk cuma ngambil ilmu bahasa Arab aja katanya. Akhirnya dia duduk dan tidak mengindahkan nasihat ulama. Akhirnya dia jadi pentakwil ya, mengikuti paham Mu'tazilah, Asy'ariyah. Udahlah, jadi kita ikuti nasihat para ulama kita. Ya, duduk kita dengan majelisnya ahli sunnah. Ya, jangan kita di sini senang, di sana senang. Di sini bersama ahli sunnah senang, bersama ahli bid'ah juga senang. Gimana coba? Bahaya ini. Dikhawatirkan nanti hatinya apa? Disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi kenikmatan yang Allah beri saat ini kepada kita adalah nikmat internet. Manfaatkan untuk mendengarkan dan mengikuti kajian para ulama dan ustadz-ustadz ahli sunnah. Manfaatkan. Jika antum sibuk tidak bisa datang maghrib, maka ketika antum kerja gitu dengarkan itu nasihat masyayikh atau para ulama. Itu jauh lebih baik daripada ada orang ya ceramah ketawa aja ya, tertawa dari awal sampai akhir, isinya kadang porno-porno juga, gak pakai ilmu sudah, gak pakai dalil wala hadis, apalagi hadis, ayat kadang dibelokkan, dia banyak cerita aja, ketawa aja isinya, kadang jorok. Nah, yang seperti ini jangan didengarin, habis-habisin waktu dan merusak hati. Apalagi sampai mentertawai sunnah. Orang itu yang suka tertawa terkenal itu, ngolok-ngolok Wahabi, kemudian apa lagi, mengolok-olok sunnah. Ya Allah, Allah musta'an. Sampai Nabi dia olok-olok. Terakhir dia bikin film. Ini lain lagi orangnya. Si rambut gondrong ini bikin film. Ya, yang pernah menghina Rasulullah, katanya kalau Nabi itu waktu kecil itu bisa aja dia mencuri jambu katanya. Memang ada jambu di Mekah. Ngawur orang. Lama. Ya. Itu ya. Wallah kurang ajar yang seperti itu ya. Allah musta'an. Yang seperti itu enggak usah didengerin. Bikin hati jadi sakit. Kita enggak bisa bantah. Orangnya ketawa-ketawa lagi, ya kan? Allah, padahal kita dilarang untuk tertawa ketika ada kemungkaran. Kita harus benci dengan kemungkaran. Nah, kalau ikut tertawa juga, berarti hilang sudah. Ya, iman turun sudah itu. Allah musta'an. Ya, habis waktunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka